Pernah lihat gak sih di medsosnya kamu yang rame banget waktu itu soal penganiayaan? Ada perempuan dianiaya sama diduga kekasihnya pada saat itu, terus sampai kayak dilindes sama kendaraan di parkiran, terus habis itu viral kemana-mana. Pernah lihat itu? Iya. Nah, itu adalah kasusnya Ronald Tanur. Jadi, kenapa nama Ronald Tanur ini muncul ke publik? Karena pada saat itu si Ronald Tanur ini pertamanya banget nih diduga melakukan penganiayaan yang berujung kematian. Karena pacarnya Ronald Tanur pada saat itu si Dini Sera Afrianti, ketika dia walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, tapi ya nyawanya nggak terselamatkan. Akhirnya kan meninggal dunia. Akhirnya dibawalah ke ranah hukum dengan pasal soal penganiayaan yang berujung kematian. Itu Ronald Tanur. Yang jadi rame lagi selain kelakuan yang ajaib itu ya, udah menganiaya, drama gitu kan. Itu tuh buktinya udah ada. Bahkan gak cuman di meja pengadilan aja, tapi juga sampai viral di mana-mana. Jadi semua orang tuh juga bisa ngelihat mukanya bahwa dia ada upaya untuk melakukan penganiayaan. Korbannya juga sampai meninggal dunia. Ini kan harusnya hakim dan jaksa juga semua yang terlibat dalam meja hijau itu mempertimbangkan itu dong. Tapi justru di tingkat Kejati atau Kejaksaan Tingginya Jawa Timur ini hakimnya malah memvonis bebas. Itu ada 3 orang tuh. Ini harus diingat-ingat ya namanya. Nama hakimnya itu ada Hari Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan juga Mangapul. Ini diingat, jangan dilupakan, jangan sampai lupa karena abis ini ada penjelasannya lagi. Divonis bebas lah nih si Ronald Tanur, dia keluar dinyatakan tidak bersalah, akhirnya bebas. Karena keputusannya itu bebas, otomatis keluarganya yang gak terima lah dengan keputusan itu. Orang anak gue meninggal, masa sih cuman begitu doang gitu, berapa bulan kayak setahun 2 tahun gitu, itu aja enggak gitu, apalagi hukuman yang berat banget. Nah akhirnya keluarganya itu tuh cobalah beberapa upaya hukum. Salah satunya itu melaporkan si 3 hakim ini ke Komisi Yudisial. Nah, tapi kalau KY itu cuman etik aja. Ini tuh ada 2 kasus nih, Syel. Satu yang berjalan secara pidana, ini di Kejaksaan Agung. Satu lagi paralel ini di Komisi Yudisial dan juga MA. Karena kenapa MA juga turun? Karena ada ini kan gak cuma berhenti di tingkat Kejati aja, tapi juga sampai di tingkat kasasi, di mana yang menyidangkan itu adalah Hakim Agung, yang artinya itu kan masih tanggung jawab Mahkamah Agung. Nah akhirnya MA ini juga secara paralel itu udah bikin komitmen bahwa akan support proses ini semua dan melakukan ada namanya tim klarifikasi gitu. Jadi si hakim yang menyidangkan kasasinya itu ada sebenarnya MA tuh cuma ngasih inisial ya, S, A, dan S. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, sebenarnya S yang pertama itu adalah Susilo, terus ada Ainal, M, dan ada Sutarjo. Nah 3 hakim ini yang lagi diklarifikasi nih sama badan pengawasnya MA, sama tim klarifikasinya MA. Coba ini susunannya gimana, alurnya lo memutuskan sampai membatalkan itu seperti apa. Kenapa MA begitu? Karena ternyata ada satu sosok nih yang katanya tuh membuka komunikasi sama hakim buat ngasih pelicin biar di tingkat kasasi Ronald Tanur ini bebas lagi gitu. Nah, Sosok itu adalah jeng. Nah jadi yang tadi aku bilang ini kan ada 2 nih, ada sisi etik, ada sisi pidananya. Nah sisi pidananya begitu ada putusan bebas itu, ini kan dari sisi etik jalan terus nih, kayak keluarga saya nggak terima nih gini, masa pasti ada yang aneh tuh dari hakimnya dan lain sebagainya, diproses lah si 3 hakim ini dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi secara pidana ternyata Kejaksaan Agung ini bergerak dengan senyap, gak ada angin, gak ada hujan. Waktu itu gue lagi santai ya kan, karena gak ada liputan, kita standby, tiba-tiba ada informasi bahwa 3 hakim yang memutuskan Ronald Tanur itu bebas ditangkap sama Kejaksaan Agung.